pemirsa, kembali lagi bersama saya Indri Fajria di dalam acara Dadar Gulung, ketika semua masalah bisa digulung. Siapa sih yang tidak tahu dengan Jarum? Jarum adalah salah satu perusahaan produsen rokok yang terkenal di dalam negeri dan juga luar negeri, dan juga sangat dikenal dengan program CSR Jarum Foundation, terutama di bidang olahraga, yaitu Jarum Beasiswa Bulu Tangkis. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami beberapa narasumber Yahut, dan ada di sini Ibu Masku Hanik, staf ahli peneliti di bidang sosial ekonomi Kementerian Generasi Muda-Mudi yang Gemar Berolahraga. Selamat malam Ibu. Malam Mbak Indri. Dan juga ada Kak Sita, kakak yang cantik, pemerhati anak, rajin menabung dan tidak sombong. Hai Kak Sita, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Indri. Nah, kemudian kita juga ada salah satu konsumen setia Jarum dan juga menjadi perwakilan dari komunitas doyan tembakau. Ada Bung Febi. Halo Bung. Halo, salam sehat, salam sebat. Ini juga ada adik kita yang lucu dan berbakat. Ada Dik Eja, calon atlet masa depan. Hai, Dik Eja, halo sis. Halo. Nah, saya akan kasih tahu terlebih dulu ya, teman-teman. Nah, kemarin ini rame tuh di medsos terkait yang menghujat kakak ini dan menjadi viral karena menggugat program andalan dari Jarum Beasiswa Bulu Tangkis ini. Nah, bagaimana pendapat Kak Sita mengenai isu tersebut? Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Indri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri, sebelumnya saya sudah diundang nih di forum ini, bertemu dengan para narasumber yang menurut saya bagus-bagus semua gitu kan. Mungkin kalau misalnya tadi sempat disinggung sedikit ya mengenai viral terkait pendapat saya nih khususnya di sosial media mengenai CSR Jarum Bulu Tangkis. Mungkin ini karena viral karena ini berkaitan dengan bulu tangkis yang mana ini menjadi seperti cabang olahraga yang sangat digemari di Indonesia gitu. Mungkin kalau di sini saya pelajari dari CSR yang sudah dijalankan Jarum ini sebenarnya bagus gitu kan. Di mana CSR ini banyak menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi gitu. Cuma di sini yang saya cukup soroti adalah di mana Jarum ini melakukan audisi yang mana audisinya itu pesertanya adalah anak-anak, yaitu di bawah usia 17 tahun seperti itu. Nah, jadi saya di sini sebagai pemerhati melihat ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Jarum itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, yaitu tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Nah, di sini sendiri yaitu saya menyoroti bahwa Jarum ini mengeksploitasi anak yang mengikuti audisi program Jarum Beasiswa Bulu Tangkis ini dengan cara memakaikan kaos yang menggunakan logo Jarum. Jadi seperti seakan-akan itu Jarum itu melakukan promosi menggunakan media kaos yang dipakai oleh anak-anak gitu. Nah, yang ini yang saya takutkan adalah bahwa nantinya masyarakat itu jadi salah informasi gitu. Jadi seolah-olah itu rokok itu jadi barang yang ya sudah tidak berbahaya bagi anak-anak gitu karena sudah dipakai, buktinya dipakai gitu di kaos anak-anak gitu kan. Jadi mungkin itu yang saya agak soroti di sini. Nah, padahal Jarum ini sudah sangat baik loh, bisa melahirkan atlet-atlet profesional kelas dunia, mengharumkan nama bangsa, menghasilkan banyak prestasi di segala macam olimpiade skala nasional dan internasional yang bergengsi gitu. Nah, tapi malah dikritik sebenarnya sebagai sponsor utama juga berhak dong untuk idealnya di dalam etika bisnis sendiri, dia juga mendapatkan hak untuk mencantumkan identitas logo perusahaannya sebagai penanggung jawab acara. Nah, kita lanjut kepada pandangan dari Ibu Mas Hanik sebagai pengamat sosial ekonomi, dan ini bagaimana nih pendapatnya? Iya Mbak Indri. Makasih loh udah diundang. Jadi gini ya, kita flashback sebentar lah. Awal mula Jarum ini memang terkait olahraga ini sebenarnya tujuannya sangat kuat ya untuk berkontribusi terhadap negeri, di mana ingin mengharumkan nama Indonesia, walaupun memang
ngerekrutnya adik-adik lucu kayak Adik Eja ini tadi nih. Itu cukup berbakat. Jadi pada tahun 60 itu sebenarnya Jarum ini sudah di Kudus ya. Itu mendirikan Jarum. Jadi dia mendirikan Jarum Foundation dan hebatnya itu cukup terstruktur gitu. Ada pembinaannya, ada pencetakan prestasinya, bahkan ada serangkaian kegiatan pemasalan. Nanti kalau Dek Eja ini udah seberbakat itu, udah yang cukup oke, akan kami masukkan ke dalam PBSI, diikutsertakan pertandingan internasional. Kalau masih ingat kan yang kayak Pak Lim Swee King tuh, emang bapak kita ya, Pak Lim Swee King. Saya juga nggak kenal sebenarnya, tapi cukup melegenda ya, kayak Alan Budi Kusuma. Kalau yang sekarang mungkin anak-anak muda pada kenal Kevin Sanjaya kali ya. Nah, Iya, itu kayaknya fansnya Mbak Eja itu. Iya, makanya kayaknya masuk nih gitu, karena iya tertarik gitu ya, Dek Eja ya. Iya, Jadi, salah satunya. Jadi memang nggak ada, menurut saya sih sebagai penyumbang terbesar ya untuk negara. Kita juga tahu Jarum itu sebenarnya berbahaya, tapi buat macam Mas Febi yang ahli sebat, buat Dek Eja yang pengen berolahraga berprestasi didanain, mungkin buat anak-anak kita yang mau beasiswa, sebenarnya ada program CSR khususnya kayak Dek Eja ini loh, berbakat dalam bulu tangkis itu ya fine-fine aja. Jadi kita juga tahu ya Bu, kalau misalnya program CSR itu juga bertujuan untuk keberlangsungan, tidak hanya keberlangsungan bisnis perusahaan jangka panjang, tapi juga meningkatkan nih kepercayaan dan dukungan dari stakeholder, mau itu dari pemerintah, mau dari masyarakat lingkungan sekitarnya gitu, internal dan eksternal perusahaan sendiri, juga akan meningkatkan reputasi citra perusahaan juga. Nah, dan meminimalisir masalah nih dari dampak bisnis operasional perusahaan sendiri. Nah, bagaimana cara memitigasi masalah-masalah yang ditimbulkan gitu. Jadi ada kepedulian ya terhadap lingkungan juga gitu, lingkungan dan sosialnya. Nah, kita coba nih tanya-tanya ke Dik Eja, dari tadi udah dipanggil-panggil. Boleh kenalan dulu umurnya, sekolahnya, cita-citanya, atau mungkin juga cerita pengalamannya setelah mengikuti program ini, apa yang dirasakan oleh Dik Eja sendiri. Makasih ya Kak Indri, makasih kakak-kakak semuanya. Perkenalkan saya Eja, saya umurnya tahun ini udah 12 tahun. Kebetulan saya ikut audisi beasiswa Jarum ini untuk pendaftaran yang kategori U13. Jadi itu yang diperuntukkan untuk calon atlet usia 11 sampai dengan 12 tahun. Nah, selama proses audisi ini, jadi kakak saya, mohon maaf ya, saya ceritain proses audisi aja yang saya pahami, nggak bisa yang berat-berat sampai ke polemik-polemik yang sudah dibicarakan tadi. Boleh. Jadi kalau proses audisi yang saya lakukan itu dilakukan dengan 4 tahap audisi, mulai dari pendaftaran, kemudian administrasi, seleksi, sampai kalau misalkan lulus itu nanti dikarantina. Alhamdulillah selama proses itu saya sangat senang dan juga sangat terbantu dengan adanya proses itu. Dan perlu juga saya ceritakan bahwa selama proses tersebut saya alhamdulillah tidak dikenakan biaya apapun, jadi gratis. Jadi kalau misalkan ada berita-berita di luar ya terkait polemiknya Jarum ini, terus terang kalau saya pribadi sebagai orang yang langsung ada dan menikmati hasil dari program ini sangat terbantu begitu. Gitu sih Kak Indri. Ini Bung Febi senyum-senyum aja nih dari tadi. Kayaknya udah nggak sabar nih, pengen mau demo ke siapa nih? Ke Kasita atau ke Ibu Hanik nih? Nah, mari kita dengarkan aspirasi dan perspektif juga dari teman-teman komunitas doyan tembakau diwakili oleh Bung Febi. Oke, silakan. Sebagai konsumen tembakau, bukannya mau ngebela Jarum ya, tetapi Jarum ini sudah repot-repot ngeluarin program-program yang tujuannya untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang banyak memberikan prestasi. Karena Jarum sudah berusaha menyediakan wadah bagi mereka. Mungkin saja pemerintah bisa untuk mencetak atlet-atlet muda bulu tangkis ini. Tetapi sampai saat ini belum ada realisasi juga kok dari pemerintah, dan banyak juga lulusan-lulusan Jarum yang dapat mengharumkan nama bangsa. Belum lagi Jarum juga mengeluarkan program-program beasiswa untuk pendidikan
seperti DEJA ini masih imut-imut, tetapi udah pintar dalam bersosialisasi juga, karena di program beasiswa Jarum ini juga mengasah soft skill mereka. Jadi semua ini saya setuju dengan Mbak Hani, bukan berarti saya subjektif terhadap Jarum, tetapi saya mencoba objektif melihat apa yang sudah dilakukan Jarum. Dan satu lagi, Jarum tapi enak ini juga ya rokoknya ya. Banget. Iya Kak Indri, kalau boleh menambahin, saya setuju banget nih sama apa yang dikatakan sama Om Feby. Terus terang sih kalau mau dirasa-rasa ya Kak Indri, sejak dari mulai saya audisi, saya dan keluarga sih nggak ngerasa kalau lagi mempromosikan buat anak-anak di luar buat merokok. Kalau misalkan ternyata ada yang ngerasa bahwa itu promosi, saya nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri sebagai yang orang terjun langsung ke program itu nggak merasa kok kalau saya sedang jualan rokok. Itu sih Kak Indri. Lebihnya ada rasa terima kasih ya kepada perusahaan, karena dari yang kita lihat, yang kita dengar dari Bung Feby tadi, keuntungan perusahaan itu juga dibagi loh ke juga bermanfaat untuk teman-teman lainnya gitu, di luar dari perusahaan yang di luar dari konsumennya, malah yang tidak menjadi target konsumennya. Nah, kita coba nih balik ke Kasita lagi untuk mengeluarkan suara merdunya lagi. Kasihan dari tadi diem aja gitu, nggak diajak ngobrol. Gimana nih Kak komentarnya menanggapi pendapat dari Bung Feby dan Dik Eja tadi? Ya nggak apa-apa Mbak, ini pasti saya udah yakin kalau pas ini pasti bakal banyak sekali yang tidak berpihak gitu ya. Cuma ya sebenarnya kita tuh berpihak pada anak-anak loh, justru kepada Mbak Eja ini justru. Tapi kalau misalnya sebenarnya kayak mungkin Mbak Eja ngerasa tadi sempat dibilang katanya kami nggak ngerasa sih kalau kami sebagai media promosi. Memang kalau dari pengertiannya sendiri sebenarnya eksploitasi anak itu ada unsur yang kali ya. si anak ini tuh nggak ngerasa sebenarnya kayak gitu. Cuman dari situ ada dapat yang mana ada satu pihak yang mendapat keuntungan dari yang situ. Itu udah termasuk eksploitasi anak dengan menggunakan anak-anak itu sendiri gitu kan. Jadi mungkin yang saya perjelas di sini pada dasarnya sih saya sangat setuju dengan manfaat yang dihasilkan dari Jarum Beasiswa Bulu Tangkis ini, seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Eja sendiri ya sebagai penerima beasiswanya, terus juga Pak Feby sebagai pengguna konsumen rokok gitu ya, dan juga Mbak Hani gitu sebagai pengamat ekonomi. Di situ saya sangat setuju bahwa CSR ini sebenarnya sih sangat bermanfaat, apalagi untuk negara kita gitu kan. Yang ibaratnya yang tadi saya bilang bahwa yang lebih perlu kita akui juga, biasanya di Indonesia ini kan cabang olahraga bulu tangkis itu ya yang lebih melejit gitu lah ya, gitu kan, dibandingkan cabang olahraga yang lainnya gitu. Cuma ya di sini saya lebih menekankan kepada esensi CSR itu sendiri sih sebenarnya. Jadi kan sebenarnya CSR Jarum Beasiswa Bulu Tangkis ini tuh visi misinya apa sih? Kalau saya baca kan ini salah satunya adalah untuk membantu pemerintah gitu kan, untuk ibaratnya menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi gitu di kancah internasional gitu. Nah kalau misalkan saya lihat esensinya adalah itu, tujuan dari CSR-nya itu sebenarnya penamaan logo di kaos yang dipakai oleh anak-anak, dan di penamaannya itu juga menurut saya bukan sesuatu yang terlalu penting ya jadinya seperti itu. Ya menurut saya sah-sah aja logo Jarum ini dipampang jelas. Toh mereka juga yang ngeluarin duitnya. Sebenarnya ini bukan jadi soal lagi sih, karena tentunya pihak penonton sudah mengetahui akan bahaya rokok itu sendiri. Ibarat kata nih, mau nggak ada logo Jarum itu pun, masyarakat kalau nggak diedukasi dan bebal akan bahaya rokok, ya tetap aja masyarakat itu ngerokok aja, dan bocil-bocil SMP juga bahkan ikut ngerokok juga. Nah, tapi kan ini bagian dari edukasi kepada anak-anak kecil itu, Mas. Kita memitigasi gitu kan. Betul. Nah, makanya inilah peran dari pemerhati anak sekaligus orang tua bocil itu sendiri untuk giat memperingatkan atau mengedukasi bahwa rokok itu berbahaya bagi semua kalangan umur. Masa nggak cukup sih udah ditempelin gambar paru-paru rusak itu dibungkus rokok? Nah, semuanya balik lagi ke etika bisnis perusahaan tersebut. Mereka tahu nih konsekuensi dari produknya akan merusak kesehatan masyarakat. Makanya Jarum berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi dalam membina lingkungan masyarakat dan tentunya mencerdaskan
kehidupan bangsa. Nah, saya yakin ini kalau nggak ada Jarum, Indonesia ini susah bakal berprestasi di dunia bulu tangkis. Gimana? Setuju sih ini kalau menurut saya benar ini. Termasuk penyumbang ekonomi ya. Iya, betul kan? Olahraga rakyat Mantap. ya. Maksudnya sampai ke RT RW juga mainnya bulu tangkis. Iya, dari kecil bulu tangkis di lapangan. Iya, Keren benar, banget benar. Om. Keren banget Om Feby. Alat ya, diskusi untuk Bapak dan Ibu, kakak-kakak ini. Cuma kita kasihan ya sama De Eja, harus tahu ini masalah apa gitu. Nah, tapi Iya Kak, berat banget Kak obrolannya. harapannya sendiri ke depannya biar masalah ini ada solusinya dari Dik Eja sendiri apa? Kak, ini dari tadi obrolannya berat banget ya Kak. Jadi mohon maaf nih kalau saya agak-agak kurang paham sama bahasa tingkat tingginya kakak-kakak semua. Tapi kalau ditanya harapan, yang pastinya yang pertama tuh harapan saya masalah ini cepat selesai. Ada titik temunya, biar nasib-nasib saya, teman-teman saya juga jadi nggak gantung ya Bapak Ibu. Semoga masih seneng cepat ya? selesai. Iya seneng. Nggak ngerasa jualan rokok kok saya. Uang sakunya banyak. Iya, alhamdulillah, tahu banget sih Om. Kemudian yang kedua, harapan saya sih kalau untuk jangka panjang ya saya mikir, saya kalau misalkan hari ini cuman pintar bulu tangkis tapi nggak pintar sekolah, kalau besok lusa saya pensiun, terus saya nanti ngapain? Gitu. Jadi maksudnya harapan saya ke depannya mungkin akan ada inovasi ya namanya ya Bu. Inovasi dari mungkin pihak Jarumnya, biar paket beasiswanya itu nggak beasiswa bulu tangkis saja, tapi juga mungkin ada beasiswa pendidikan. Jadi saya tuh nggak diajarin nge-smash aja Bu, diajarin juga rumus Pitagoras gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan saya pensiunnya umur 34, 35, setelah itu saya tahu saya kira-kira harus seperti apa ke depan. Berarti yang ditangkap adalah yang kita tangkap bersama dalam mencapai kesepakatan dari penyelesaian konflik ini, kita harus ada mediasi juga nih dari pemerintah untuk win-win solution, titik tengah yang diberikan atas kegiatan yang selama ini sudah berlangsung, biar kegiatan ini dapat terus-menerus berlanjut, bisa digantikan dengan format yang baru, mungkin menggunakan logo, merek, atau brand image perusahaan sendiri. Mungkin itu salah satu solusi terbaik saat ini gitu. Nah, di sesi terakhir ini saya ingin masing-masing dari teman-teman dari narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Saya rasa tadi udah saya sampaikan, harapannya semoga masalah ini cepat selesai ya Om, kakak-kakak semua. Tolong jangan panjang-panjang lagi biar saya bisa cepet berjalan juga gitu. Terus juga yang tadi yang saya bilang mungkin kedepannya bisa digabungkan dengan program pendidikan jadi lebih terarah. Itu sih Kak dari saya. Eja ini saya lihat sudah visioner banget nih, meskipun masih kecil tetapi tetap semangat dalam menimba ilmu dan berlatih bulu tangkis. Om harap Eja ini bisa minimal sekelas Liliana Natsir lah. Nah, tapi nggak usah khawatir dari omongan-omongan tadi yang berat itu dari pemerhati anak ataupun dari mana, dimanapun Eja itu harus selalu dapat berprestasi dan Jarum ini akan selalu berkontribusi dalam membangun negeri. Nah, kalau kekurangan uang saku bisa tahu ini. Tapi benar juga sih. Saya juga boleh ya, Pak Feby minta uang saku ya. Setahu saya, bibit muda. Setahu saya kan ini udah sejalan loh dengan program pemerintah. Saya dengar memang pemerintah ini udah punya program ya. Kalau misalnya ada beasiswa dari pebisnis rokok nih, itu nama rokoknya ngilangin dulu nih, nggak tahu dinamain apa. Jadi jangan pakai nama PB Jarum, mungkin PB Eja atau apa gitu ya. Jadi menghilangkan nama unsur rokoknya. Jadi selain dari tadi ya mungkin mengakomodasi juga dari si pemerhati anak, biar para ibu-ibu juga nggak khawatir ini anak saya pinter bulu tangkis tapi mereknya rokok gitu kan. Jadi ini harapan pemerintah memang suruh ngilangin nih paling ini. Semoga insya Allah deh tahun depan ini segera berubah nama minimal ya. Namanya berubah dulu. Nah harapannya nanti memang sih benar apa yang dikhawatirkan sama Eja. Jadi mereka bisa nge-blending lah antara pinter sama prestasi di olahraga di lapangan, tapi otak juga tetap cerdas. Gitu ya, Eja? Iya, seperti itu, Kak. Betul. Seru. Ya.
Kalau mungkin dari saya ya Mbak Indri ya, kalau dari saya sih saya harapannya mungkin baik dari pihak PB Jarum itu sendiri, yaitu Jarum, lalu juga dari pihak KPAI ya yang saling berpolemik ini bisa mendapatkan formula yang tepat lah, win-win solution lah. Jadi jangan sampai nanti justru adanya polemik ini justru adik-adik kita seperti Mbak Eja ini ya, adik Eja ini yang jadi istilahnya yang jadi apa ya, jadi terdampak gitu, kasihan kan, maksudnya dia punya istilahnya dia punya bagus gitu dalam bermain bulu tangkis tapi dia tidak diakomodir gitu. Nah jadi harapannya sih gitu, nanti juga mungkin dimediasi oleh pemerintah ya, dalam hal ini PBSI dan Kemenpora mungkin bisa nanti memediasi antara KPAI dan Jarum ya. Tapi kalau misalnya boleh jujur sih memang sebenarnya negara ini butuh gitu ya, butuh untuk dari pihak swasta seperti Jarum ini gitu, karena perlu kita sadari juga memang sebenarnya pemerintah sampai saat ini kan masih terkendala untuk menyelenggarakan ya audisi seperti ini secara mandiri gitu. Jadi memang kita juga tidak menutup mata, memang kita butuh lah dari pihak-pihak swasta seperti Jarum ini gitu. Jadi itu sih paling baik. Terima kasih teman-teman semua, kepada Bu Hani, kepada Bung Febi, Kasita, dan Big Eja atas waktunya untuk bersedia kita undang sebagai narasumber di acara Dadar Gulung, dan juga saya yang menyampaikan agar kita semua sukses di bidangnya masing-masing. Baiklah pemirsa, kami akan kembali usai jeda warak berikut ini dengan informasi lainnya. Terima kasih.